Salam. Selamat hari Minggu, Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Kembali lagi kita beribadah pada hari Minggu yang kudus ini. Dan kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Namun kita harus yakin ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan kita Yesus Kristus ada di dalam rumah kita, ada bersama dengan kita ibadah di rumah kita. Terpujilah Tuhan, dan sekarang kita masuk dalam renungan firman Tuhan, di mana pada Minggu tanggal 19 Juli 2020 kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema buanglah takut dan gelisah dari dalam hidupmu. Dasar firman Tuhan kita ambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Namun sebelumnya kita mendengar dulu pujian Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Cari
saudara kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu datang kepadamu mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih-Mu, segala pemeliharaan-Mu, segala rezeki yang Tuhan berikan, kekuatan dan kesehatan. Kami syukuri kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing, mengingat pandemi COVID-19 ini masih belum reda. Dan juga kami ya Tuhan masih belum membuat program untuk beribadah di ruang gereja, tetapi kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Namun kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memasuki rumah kami masing-masing, ada bersama kami di tengah-tengah ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, menaruh firman-Mu di hati kami, agar tumbuh berbuah-buah, dan kami dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, serta membesarkan kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, dan memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita membaca Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah dasar daripada firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, goal atau sasaran utama saya dalam firman Tuhan ini adalah, yang pertama, supaya umat Tuhan membuang segala takut dan gelisah dari dalam hidup mereka. Dan yang kedua, supaya umat Tuhan selalu kuat imannya dalam menghadapi apapun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di zaman ini sangat banyak orang mengalami penyakit gelisah, penyakit
takut dan cemas. Takut menghadapi hari esok. Misalnya soal sembako di rumah. Apa yang akan kami makan atau kami pakai, dan apa yang akan dibuat untuk menambah penghasilan keluarga, menambah pendapatan keluarga, apalagi di musim pandemi COVID-19 ini. Terutama para ibu yang anaknya sudah lulus dari SD, SMP, yang hendak masuk ke SMA atau SMK negeri, dan mereka tidak bisa diterima di sekolah negeri, terutama di Jakarta ini, yang ada peraturannya bahwa sekolah-sekolah negeri, khususnya SMA, SMK itu dilihat dari usia, bukan dari prestasi. Padahal banyak anak-anak yang pintar. Tetapi begitulah peraturan di Jakarta, peraturan baru berbasis atau bertolak ukur masuk SMA atau SMK negeri adalah faktor usia dan bukan faktor prestasi. Anak yang tidak diterima di sekolah negeri akhirnya dengan orang tua mencari sekolah swasta. Akan tetapi sekolah swasta cukup mahal, terutama bagi keluarga yang pas-pasan ekonominya. Di samping kegelisahan seperti ini, masih banyak lagi macam kegelisahan lain. Ada orang gelisah, khawatir, terus-menerus karena sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Dan banyak lagi daftar penyebab kegelisahan lainnya. Dengan semua itu, tentu timbul pertanyaan, bagaimana saya bisa menghadapi semua ini? Dalam perikop firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar dari kegelisahan, kekhawatiran, serta ketakutan ini. Tuhan Yesus mengatakan kita agar memiliki 3 cara pandang terhadap apa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak lagi menjadi khawatir atau gelisah atau takut. Yang pertama adalah, pandanglah bahwa hidup lebih penting daripada materi. Materi dimaksud di sini adalah kebutuhan-kebutuhan manusia. Pandangan manusia pada umumnya, materi adalah di atas segalanya yang dicari dan dibutuhkan manusia. Misalnya juga ada uang dalam keluarga, suaminya yang disebut abang sayang. Tidak ada uang, abang melayang atau cinta melayang dan pergi. Tidak ada uang, datang emosi, datang marah-marah, dan juga banyak persoalan dalam keluarga. Lama-lama terjadilah kekhawatiran, kita mau makan apa? Jika ada uang banyak, teman sahabat berdatangan. Tapi jika tidak ada uang atau jatuh miskin, teman atau sahabat semua menjauh. Kalau tidak ada uang, urusan pun serba macet. Kelihatannya segalanya untuk perlu hidup terletak dari tolak ukur adanya materi. Tetapi dalam Tuhan, hal itu justru bertolak belakang atau berlainan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat bahwa hidup lebih penting daripada materi. Sebab Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot atau binatang atau hewan yang selalu memikirkan dan mencari makanan melulu. Kita sebagai manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia, yang memiliki tubuh, jiwa atau akal dan roh. Sebagai manusia yang tahu apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang berkenan kepada Allah dan hal yang tidak disukai Allah. Itulah yang harus kita pikirkan. Di dalam pandangan Allah,
Manusia sendirilah yang paling penting, sebab di dalam manusia Allah menaruh rohnya dan menaruh kehendaknya supaya manusia itu selalu mencari dan mengutamakan kehendak Allah. Sebagai bukti bagi kita bahwa Tuhan tidak lebih mengingini persembahan daripada manusia itu sendiri. Kalau kita membaca Roma 12 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam pandangan Allah, hidup itu lebih penting daripada materi. Secara logis, kalau hidup lebih penting daripada materi, tentu Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan sebagai ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memperlihatkan kenyataan bahwa burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, diberi makan oleh Tuhan tanpa harus bekerja keras. Seperti yang kita baca tadi di dalam Lukas 12 ayat 24 dan pada ayat 27 sampai 28 di sana dijelaskan tentang rumput di ladang dan bunga bakung yang cantik saja didandani Allah, apalagi manusia ciptaannya. Manusia tidak hanya diberi makan saja, tetapi dilindungi, dijaga dan diawasi Tuhan setiap saat. Seperti yang kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan seperti Tuhan mengawasi di mana umat Tuhan tinggal di tanah perjanjian, yaitu Kanaan, demikian juga kita sebagai umat Tuhan dijaga dan diawasi Tuhan sepanjang tahun. Seperti yang pernah diutarakan oleh Tuhan untuk umatnya di Ulangan 11 ayat yang ke-12. Di dalam Ulangan 11 ayat yang ke-12 dikatakan firman Tuhan demikian. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Demikianlah Tuhan yang selalu aktif untuk mengawasi umatnya, bahkan juga untuk mengawasi kita sebagai umat Tuhan. Yang kedua adalah di mana agar kita memiliki 3 cara pandang terhadap apa yang kita alami dalam hidup ini, sehingga kita tidak lagi menjadi khawatir, gelisah dan takut. Jadi yang kedua ini adalah pandanglah bahwa kebutuhan umat Tuhan selalu dipikirkan dan dipersiapkan Tuhan yang terbaik baginya. Kebutuhan kita telah diatur dan dipikirkan Tuhan. Apa yang terbaik untuk kita sebagai umatnya. Itulah bagian dari kasih karunia Allah. Seperti yang kita sering membaca di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Dikatakan di sana dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 itu demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dikatakan bahwa yang tidak terduga atau segala yang baik telah disediakan Tuhan bagi umatnya yang mengasihi Dia. Maka carilah kasih karunia Tuhan terlebih dahulu.
Dekatkan diri. Dekatkan hidupmu kepada Yesus di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam melayani Tuhan di gereja atau dimanapun, dalam menabur kasih serta perhatian kepada orang lain, dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan dalam memberi persembahan yang terbaik dan yang kudus, tidak bercela, artinya dengan sukacita dan tulus hati memberi persembahan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu agar kita memiliki 3 cara pandang terhadap apa yang kita alami dalam hidup ini, sehingga kita tidak menjadi khawatir, gelisah dan takut. Yang ketiga ini adalah, pandanglah bahwa terpenting arahkan jalan hidup hanya kepada Allah. Itu kita lihat dari ayat 31 sampai 33. Kerajaan sorga atau kerajaan Allah adalah tema pokok pemberitaan Yesus. Matius menulis kepada orang Yehuda, orang Yahudi, adalah kerajaan sorga. Sedang Lukas dan Markus menulis tentang kerajaan sorga itu adalah kerajaan Allah. Yang dimaksud dengan kerajaan Allah adalah bahwa kerajaan bukan hanya sudah dekat seperti yang diberitahukan Yohanes Pembaptis, tapi sudah ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus masa depan yang mulia telah menjadi masa kini. Kerajaan telah datang dalam Yesus. Dan dengan Yesus adalah auto basileia atau Yesus sendiri sebagai kerajaan. Yaitu Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat, dan anak manusia dan hamba Tuhan adalah sekaligus penjelasan semua Injil. Jadi jelas, jika kita diminta untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti kita diminta untuk mencari semua ajaran dan kehendak Yesus terlebih dahulu, sehingga tanpa kita sadari, semua kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita dilepaskan dari segala belenggu-belenggu beban hidup, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19 dan 21. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Maka di dalam Yesus ada kabar baik, yaitu orang miskin akan diberkati, dan segala yang terbelenggu akibat berbagai masalah hidup yang berat akan dibebaskan, dan hanya ada rahmat Tuhan serta anugerah Tuhan semata-mata di dalam hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dan belajar terus mencari segala kehendak Yesus untuk kehidupan kita ini. Bagaimana kehendak Yesus juga untuk hidup ini, dan bagaimana kehendak Yesus untuk pelayanan kita, sehingga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Maka jangan lagi hidup dalam gelisah, dalam ketakutan, serta dalam kekhawatiran, terutama dalam hal apa yang harus kulakukan untuk memenuhi keperluan hidupku. Sering kita katakan demikian. Serahkanlah itu kepada Tuhan, agar Tuhan yang bertindak memberkati kita semua,
seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan juga 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, demikian dikatakan oleh firman Tuhan ini. 1 Petrus yang kelima ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Orang yang selalu khawatir, imannya yang tadinya ada, lama-lama akan mengecil, bahkan kemudian bisa habis, serta akhirnya tidak lagi memiliki iman. Hal itu akan membahayakan hidupnya, yang bisa membuat dia stres, tidak lagi ada pengharapan kepada Allah, seperti yang dikatakan Markus pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Tuhan itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Demikian juga kalau kita membaca Lukas pasal 12 ayat yang ke-25, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi kita melihat bahwa firman Tuhan ini berkata, kita tidak dapat menambah apa-apa untuk hidup kita jika kita selalu berada di dalam kekhawatiran, ketakutan dan kegelisahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sangat menyukai orang yang kuat imannya. Contohnya ada seorang perwira di Kapernaum yang diceritakan dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Kita tidak usah membacanya. Dan dia datang kepada Yesus minta tolong agar menyembuhkan hambanya yang sakit keras. Tapi perwira itu meminta Yesus supaya tidak usah datang ke rumahnya, karena hambanya berada di rumahnya yang mengalami sakit keras. Lalu dia berkata kepada Yesus, supaya Tuhan Yesus berkata satu kali saja tanpa ke rumah untuk menyembuhkan hambanya itu, dan hambanya itu akan sembuh. Lalu Tuhan Yesus menghargai iman perwira itu, dan dikatakan bahwa iman seperti ini tidak pernah aku temui sekalipun di kehidupan bangsa Israel. Juga di dalam Matius 15 ayat 28, ketika seorang ibu meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya, lalu kemudian Yesus berkata tidak layak diberikan berkat kepada orang kafir, karena ibu ini adalah orang kafir, orang Samaria, yang dianggap oleh orang Yahudi pada waktu itu sebagai orang yang tidak memiliki keyakinan atau kepercayaan kepada Yahweh atau kepada Allah. Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus, "Hai ibu, besar imanmu." Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada perwira itu, iman seperti ini
tidak pernah kutemui sekalipun di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kita tahu bahwa Tuhan sangat menyukai orang yang kuat imannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan, mari kita memperkuat iman kita. Dan kita selalu mencari kerajaan Allah, mencari kebenarannya, dan semuanya keperluan hidup kita akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Mencari kerajaan Allah adalah mencari segala apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita berlakukan dalam hidup kita. Jadi dengan kita berkonsentrasi untuk mencari tentang kebenaran-kebenaran Allah, tentang kebenaran-kebenaran dalam kerajaan Allah, maka Tuhan akan senang. Tuhan akan menambah-nambahi yang baik, memberkati kita semua. Memang manusia itu tidak ada masalah. Hidup manusia selalu didatangi masalah. Tetapi firman Tuhan berkata Mazmur 34 ayat 20 bahwa sekalipun banyak masalah, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi yang harus kita khawatirkan, tidak ada lagi yang kita harus takutkan, tidak ada lagi yang harus kita gelisahkan di dalam kehidupan ini. Hidup kita ada dalam pengawasan, di dalam pemeliharaan, serta di dalam perlindungan Yesus. Tuhan Yesus tahu betul apa yang kita butuhkan. Mari kita serahkan hidup kita ini kepadanya, agar hidup kita selamat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, supaya kami tidak selalu berada di dalam kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan hidup. Sekalipun kami mengalami berbagai masalah. Sebab hidup kami tidak ada masalah. Sebagai manusia selalu ada saja masalah. Tetapi Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa hanya memikirkan dan memperlakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Tuhan akan senang dan Tuhan akan memberkati kami semua. Dan segala apa yang kami butuhkan akan ditambah-tambahkan Tuhan kepada kami. Baik soal makanan, minuman, pakaian, dan segala fasilitas hidup, Tuhan akan berkati. Tuhan akan sediakan bagi kami semua yang mengasihi-Mu. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Berkatilah umat-Mu semua dalam tugas pekerjaan, berikanlah rezeki yang baik. Berkati yang masih belum mendapat pekerjaan, berkati anak-anak yang mau sekolah, yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri, di sekolah SMA negeri, SMP negeri, yang mana mereka juga harus mempersiapkan dana untuk bisa masuk sekolah swasta. Tuhanlah yang akan memberi rezeki, memberkati setiap orang tua sehingga mereka mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya sekalipun di swasta. Dan Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan yang sakit. Mungkin ada yang sudah lama, ada yang sakit sehingga dia mengalami dan dirundung oleh kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati supaya semua orang sakit disembuhkan oleh kuasa Yesus. Kami berdoa Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang mengalami kegelisahan, ketakutan oleh apapun penyebabnya. Supaya mereka ketika mendengar firman Tuhan ini, mereka dikuatkan dan mereka kembali mengarahkan hidup hanya kepada Yesus. Bahwa di dalam Yesus ada pengawasan hidup, ada pertolongan, ada berkat dan rezeki. Bahkan juga ada kuasa kesembuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semua, supaya kami selalu sehat, dijauhkan daripada virus COVID-19 ini, dan diberkati Tuhan hidup kami, anak-anak kami diberkati semua menjadi anak-anak yang sukses. Tuhan juga yang menjamah dan menyembuhkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan yang akan memberkati kami semua sehat panjang umur. Dan kami berdoa untuk pemerintahan kami,
Tuhan berkati presiden kami, wakil presiden kami yang mengatur segala hal di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini. Terutama ya Tuhan untuk menangani virus COVID-19 ini yang setiap hari kami mendengar berita bahwa terus bertambah-tambah orang yang kena virus COVID-19 ini. Oleh karena itu kami berdoa kepadamu, berkatilah kami semua, masyarakat Indonesia ini, supaya kami bisa seirama dengan pemerintah kami, untuk kami selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah selalu kami lakukan, tapi seringkali juga kami abaikan. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua, supaya kami terjaga dan tidak kena kepada virus COVID-19 ini. Berkatilah gugus tugas yang diberi kepercayaan oleh pemerintahan kami. Berkati juga semua para medis, dokter, perawat, dan semua sukarelawan. Biarlah mereka semua melakukan segala hal yang mereka perbuat sebagai pengabdian, bahkan itu sebagai persembahan mereka untuk Tuhan. Maka dari Tuhanlah mereka akan mendapat balasnya. Kami berdoa Tuhan juga memberkati anak-anak yang masih balita, supaya mereka tumbuh baik sehat, dilengkapi Tuhan dengan hikmat dan kepintaran. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Dan inilah doa kami semua yang kami panjatkan kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masih mendengar lagu Janji Tuhan. Tak
Amin.